Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku nggak akan nge-vlog aktivitasku hari ini karena kemarin udah, masa tiap hari harus di-vlogin. Tapi sekarang aku mungkin akan bercerita sedikit tentang hal yang kalian selama ini selalu kepo, penasaran, jadi bahan perbincangan di mana-mana. Karena ini hal paling tabu yang seharusnya dibahas oleh setiap pengusaha transportasi angkutan darat. Kenapa aku bilang tabu? Karena ini faktor X, atau biasa kita kenal dengan musibah. Udah pada mulai paham nih, musibah. Dari kata-kata itu aja udah enak banget, makanya orang nggak ada yang mau bahas. Karena ini salah satu bentuk resiko orang hidup di jalan. Banyak istilah, orang di jalan kalau nggak ditabrak ya nabrak. Orang jalan baik-baik, halus-halus aja kadang masih ada musibah. Apalagi yang ugal-ugalan, tambah sering lagi musibahnya kan. Saat ini sedang ramai diperbincangkan, banyak yang tanya juga, Mas, Haryanto laka, diduga nerobos lampu merah, diduga nerobos lampu merah, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban meninggal dunia, sangat disesalkan sekali, sangat disayangkan sekali. Terlepas dari benar atau salah driver ya, kita tidak akan membahas siapa yang benar, siapa yang salah dalam hal ini, karena kesalahan tetap pada diri penabrak. Jangan mentang-mentang lampu hijau, jangan mentang-mentang, ini kalau secara moral ya, jangan mentang-mentang lampu hijau, jangan mentang-mentang lampu kuning, terus orang berhak jalan kenceng di perapatan lampu merah. Menurutku itu nggak etis dong. Karena di setiap perempatan lampu merah, walaupun dia hijau, dia tetap harus berhati-hati. Kemarin banyak dugaan juga bahwasanya lampu merah yang dari arah korban itu mati, dan dari kita hijau, saksinya banyak juga. Tapi tetap itu nggak akan menyelesaikan masalah, karena yang paling dirugikan dalam hal ini bukanlah perusahaan. Kalau perusahaan hanya rugi materi, yang paling dirugikan dalam hal ini adalah korban, keluarga korban, karena kehilangan orang yang sangat mereka cintai. Terus bagaimana sih Mas penanganan kalau ada kecelakaan seperti ini? Ini logika. Terlepas dari beban moral kita kepada keluarga korban, logika aja deh. Kalau kalian, ya, motor kalian atau mobil kalian dipinjem sama orang, dipakai sama orang, kecelakaan di jalan, kira-kira yang bertanggung jawab di situ yang minjem, yang bawa, atau kalian yang punya? Jadi yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah driver dari segi pertanggungjawaban. Terus perusahaan enak amat Mas, perusahaan nggak tanggungan apa? Oh jangan salah, belum tentu, bukan begitu. Di dalam undang-undang pun perusahaan tetap terkena beban, ya. Tapi secara moral yang paling bertanggung jawab adalah driver. Tapi perusahaan tetap secara hukum harus membantu, memberikan santunan, membantu biaya pemakaman dan lain-lain lah, ibarat sifatnya membantu biaya ganti rugi materi, dan itu nanti dibagi antara perusahaan dengan dia. Tergantung nih perusahaan yang mau bayarin full apa mau dibebanin ke karyawannya, bisa aja, tergantung perjanjian antara perusahaan dengan karyawan. Bentar Kang, baru ngerekam. Bentar. Terus dalam hal ini kejadian yang kemarin, aku sampai sempat bikin postingan karena banyaknya orang yang bertanya. Sebenarnya kewajiban kita sudah selesai ketika kita membantu mereka masalah santunan, masalah biaya pemakaman, masalah lain-lain. Dan selebihnya itu menjadi tanggung jawab kru, karena kru juga pasti punya pertanggungjawaban sendiri di mata hukum. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain, pidana itu maksudnya. Sedangkan kalau di ranah kita itu maksudnya perdata. Tapi karena kita kasihan sama keluarga korban, karena Pak Haji kasihan melihat kehidupan keluarga korban, dari rasa iba itulah akhirnya kita bikin statement yang seandainya kita tidak lakukan pun benernya kita tidak salah di mata hukum. Kita mau ngebiayain karena beliau masih punya anak kecil 3 dari 5 bersaudara yang masih sekolah.
Pak Haji sakinang, kasihan, sekolahin anak-anaknya sampai mereka lulus SMA. Buat aku itu udah luar biasa sekali, bantuan yang luar biasa sekali. Karena selebihnya dari itu, secara moral perusahaan itu di luar, secara moral secara teknik perusahaan nggak perlu melakukan sampai sejauh itu. Tapi karena itu beban moral Pak Haji dan beban moral kita sekeluarga, akhirnya kita jadi melakukan hal seperti itu. Dan perusahaan tetap harus hadir, karena buat saya, buat kita pribadi, kesalahan driver itu antara dia dengan perusahaan ketika di kantor. Semua permasalahan mereka di lapangan, semua kejadian yang menimpa mereka di lapangan, sudah sewajarnya kalau perusahaan hadir untuk mewakili mereka. Jadi ketika pihak kami, pihak keluarga mendatangi pihak korban, itu bukan perusahaan yang datang ke sana, tapi kami mewakili driver kami untuk melakukan mediasi dengan pihak korban. Karena setelah itu semua selesai, barulah proses hukum bisa berjalan. Jadi kalau udah sama-sama ikhlas, baru proses hukumnya bisa berjalan. Dan hukum di sini tidak akan saya bahas karena ini ranah kepolisian dan kejaksaan, kehakiman untuk masalah ini. Saya hanya menjelaskan kepada kalian tentang manajemen musibah dalam suatu perusahaan. Nggak bisa mas, kalau kalian pengen punya usaha hanya mementingkan untung, nggak bisa. Tetap kita harus berpikir dampak resiko di luar maintenance, di luar pecah ban, di luar segala macam kecelakaan ataupun musibah di dalam sebuah perusahaan transportasi itu dinamakan faktor X yang tidak bisa dihindari. Makanya saya berharap semoga mudah-mudahan kalian semua yang hidup di jalan bisa lebih berhati-hati. Tidak peduli kalian merasa benar atau merasa salah, sebaiknya tetap berhati-hati di perapatan-perapatan jalan, di lampu merah, ya kan? Dan jangan pernah melakukan pelanggaran di jalan. Saya sering banget ditegur kru-kru harian karena mereka kadang suka ngambil bahu jalan, kadang suka nyalip dari jalur satu ya. Itu kan bener larang. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua dan kalian juga nggak perlu bertanya-tanya masalah ini lebih lanjut karena sudah jelas. Buat saya ini sudah jelas. Dan lagi mudah-mudahan kepada keluarga korban saya turut mengucapkan bela-sungkawa. Saya tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan jenengan sekeluarga diberikan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ditetapkan sama Allah pada kita itu adalah yang terbaik buat diri kita, entah kita suka atau tidak. Demikian pernyataan dari saya dan juga klarifikasi masalah ini, juga sedikit edukasi kepada kalian tentang faktor X atau faktor musibah di dalam sebuah perusahaan transportasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.